Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pendidikan sebagai Ilmu dan Seni, mata kuliah Landasan Pendidikan akan memaparkan materi terkait pendidikan sebagai ilmu dan seni dengan dosen pengampu yaitu Bapak Faisal Sadamuron, MPD. Dengan anggota Dwinda Azhara Andriawan, saya sendiri Jasmine Mutiara Ramadhani, Muhammad Bintang Nur Alam, Muhammad Roldi Abimanyu Syarifuddin, dan Muhammad Alwi Nasyuha. Tujuan pembelajaran atau tujuan dari PPT ini adalah untuk memahami pengertian pendidikan sebagai sebuah ilmu. Yang kedua, memahami pengertian pendidikan sebagai sebuah seni. Lalu, pengaplikasian pendidikan sebagai ilmu dan seni dalam konsep tata boga. Mengapa topik ini penting? Yang pertama, pendidikan adalah bidang yang kompleks dan multidimensional. Yang kedua, memahami pendidikan hanya sebagai kumpulan teori atau ilmu akan membuatnya kaku. Yang ketiga, memandang pendidikan hanya sebagai bakat alam atau seni akan membuatnya tidak terukur. Kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang definisi atau konsep pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu diartikan sebagai segala sesuatu yang kita kenal atau ketahui mengenai suatu hal atau objek yang diperoleh dari baik itu pengalaman pribadi maupun pengalaman dari orang lain. Dan bisa juga diperoleh dari kebiasaan. Titus 1959 mengemukakan bahwa ada 4 jenis pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan alam atau common sense. Yang kedua, pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge. Dan yang ketiga, pengetahuan filsafat atau philosophical knowledge. Dan yang keempat, pengetahuan religi atau pengetahuan agama. Kita bahas dari yang poin pertama, yaitu common sense. Common sense sendiri itu adalah bisa dibilang dengan pengetahuan awam. Jadi, sudah sepatutnya semua manusia memiliki sebuah common sense. Contohnya, air itu dipergunakan untuk minum. Air itu diperlukan untuk kehidupan manusia, itu untuk mandi, minum, makan, dan lain-lain. Lalu contoh lainnya ada warna kuning adalah warna kuning. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab ar-lima artinya tahu. Dan menurut KBBI, ilmu adalah suatu bidang yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di suatu bidang pengetahuan tersebut. Contohnya ada ilmu hukum, ilmu pendidikan, dan lain-lain. Jadi kalau ilmu hukum berarti itu berisi segala sesuatu yang menerangkan persoalan atau gejala di bidang hukum. Begitu pula ilmu pendidikan. Definisi lain menurut KBBI, ilmu adalah segala pengetahuan tentang persoalan duniawi, akhirat, lahir, dan batin. Contohnya, ilmu akhirat, ilmu akhlak, dan ilmu tauhid. Selanjutnya, ada klasifikasi mengenai ilmu. Ilmu dibagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu berdasarkan isi pengetahuannya dan berdasarkan sifat pengetahuannya. Berdasarkan isi pengetahuannya, ilmu itu dibagi menjadi 3, yaitu ilmu kealaman, ilmu sosial, dan ilmu kemanusiaan. Ilmu kealaman itu natural science, ilmu sosial itu social science, dan ilmu kemanusiaan itu humanities. Contoh ilmu kealaman itu apa saja? Contohnya itu yang bersifatnya scientific, seperti fisika, kimia, biologi, dan astronomi. Selanjutnya ilmu-ilmu sosial atau social science itu ilmu yang sifatnya sosial, yaitu ada sosiologi, ekonomi, politik, sejarah, dan lain-lain. Lalu ada ilmu kemanusiaan atau humanities adalah contohnya maksudnya yaitu ada filsafat, bahasa, dan seni. Menurut jenisnya, ya
klasifikasinya ternyata ada yang menurut jenisnya juga. Menurut jenisnya ilmu itu ada ilmu murni seperti matematika, lalu ilmu kealaman seperti natural science dan ilmu sosial, social science, dan ilmu tingkah laku, behavioral science, dan kelompok ilmu kemanusiaan, humaniora. Dan berdasarkan sifat pengetahuannya, menurut Wilhelm Windelband, ilmu itu dibagi menjadi dua, yaitu nomothetic science, contohnya fisika, kimia, dan ideographic science, yaitu ilmu pendidikan dan sosiologi. Selanjutnya, ada karakteristik ilmu pengetahuan. Yang pertama ada empiris, artinya pendidikan didasarkan pada pengalaman nyata dan bukti yang bisa diamati, bukan hanya pendapat atau dugaan. Yang kedua, ada sistematis. Pendidikan disusun dengan langkah-langkah yang teratur dan logis agar prosesnya mudah dipahami dan diterapkan. Yang ketiga, ada objektif. Dalam pendidikan, penilaian dilakukan secara adil dan sesuai fakta, tidak dipengaruhi oleh perasaan atau kepentingan pribadi. Yang keempat ada analisis. Pendidikan dikaji dengan cara memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami dan ditemukan solusinya. Yang kelima ada verifikatif, yang artinya setiap teori atau hasil dalam pendidikan bisa diuji kembali untuk membuktikan kebenarannya. Yang keenam ada kumulatif. Ilmu pendidikan selalu berkembang dengan menambah atau menyempurnakan teori yang sudah ada sebelumnya. Yang terakhir ada tentatif. Artinya, kebenaran dalam pendidikan tidak bersifat mutlak, bisa berubah jika ditemukan bukti atau teori baru. Selanjutnya ada pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan adalah bidang yang mempelajari proses, cara, dan tujuan mendidik manusia secara sistematis untuk mengembangkan potensi diri, pengetahuan, serta nilai-nilai kehidupan. Adapun ciri utama pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, yang pertama ada sistematis, disusun berdasarkan teori dan langkah yang teratur. Yang kedua ada rasional dan logis, berdasarkan pemikiran yang masuk akal. Yang ketiga ada empiris, didukung oleh pengalaman dan data yang nyata. Yang keempat ada objektif, menilai sesuatu apa adanya, bukan berdasarkan pendapat pribadi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Elina Syuha. Di beberapa menit kemudian saya akan menerangkan tentang poin-poin yang akan saya bicarakan, yaitu konsep ilmu pendidikan dan karakteristik ilmu pendidikan. Bayangkan, ilmu pendidikan itu seperti ilmu memasak. Tujuannya bukan hanya tahu cara menyalakan kompor, yaitu cara kita mengajar, tapi memahami bahan, yaitu murid, teknik, yaitu metode, dan resep, yaitu kurikulum, untuk menghasilkan masakan yang lezat dan bergizi, yaitu manusia yang berkualitas dan memiliki value yang tinggi. Yang pertama kita bahas, yaitu apa itu ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah cara ilmiah untuk memikirkan pendidikan. Ini bukan sekedar mengajar di kelas, tapi studi tentang bagaimana manusia belajar paling efektif dan bagaimana kita bisa merancang prosesnya. Tujuan utamanya adalah membentuk manusia seutuhnya, bukan hanya pintar di atas kertas, tapi juga punya karakter, keterampilan, dan bisa berkembang sepanjang hidupnya. Nomor 2 adalah 3 pertanyaan inti. Mengapa? Kita mulai dari mengapa. Untuk apa kita mendidik? Apakah untuk menciptakan pekerja yang baik, warga negara yang bertanggung jawab, atau individu yang bahagia? Ini adalah fondasi filosofinya. Apa? Selanjutnya apa? Apa yang harus dipelajari? Ilmu pendidikan membantu kita merancang kurikulum yang relevan dengan zaman dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan siswa. Bagaimana? Terakhir, bagaimana? Bagaimana cara terbaik untuk mengajar dan belajar? Apakah dengan ceramah, diskusi, proyek, atau bermain? Ini adalah tentang strategi dan metode. Nomor 3, siapa saja yang terlibat? Yang pertama, pasti yang terlibat itu adalah peserta didik.
Peserta didik, ilmu pendidikan modern melihat siswa sebagai subjek aktif, bukan botol kosong yang harus diisi. Mereka punya potensi dan keunikan yang harus kita fasilitasi. Pendidik, peran guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, tapi sebagai fasilitator atau pembimbing. Mereka merancang arena bermain agar siswa bisa menemukan pengetahuannya sendiri. Lingkungan, kita belajar di mana saja. Pendidikan terjadi di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya harus saling mendukung. Jadi dimanapun kita berada, kita pasti harus belajar, mempelajari hidup. Mengapa ini penting? Tanpa ilmu pendidikan, mengajar itu seperti membangun rumah tanpa cetak biru atau blueprint. Mungkin bisa berdiri, tapi tidak akan kokoh dan efektif. Dengan memahaminya, kita bisa menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik, mengatasi masalah seperti siswa bosan atau kesulitan belajar, dan pada akhirnya menghasilkan generasi penerus yang lebih berkualitas. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang karakteristik ilmu pendidikan. Yang pertama, landasan ilmu pendidikan. Pertama, landasan. Bayangkan ilmu pendidikan itu seperti sebuah bangunan. Ia tidak berdiri di ruang hampa, tapi ditopang oleh fondasi dan ilmu-ilmu lain. Fondasi utamanya adalah filsafat, memberi jawaban untuk pertanyaan mengapa, apa tujuan akhir pendidikan, nilai-nilai apa yang mau kita tanamkan. Jadi kita itu harus kayak mengapa kita melakukan ini. Kita juga harus tahu makna dan artinya apa yang kita lakukan. Yang kedua adalah psikologi, membantu kita memahami siapa yang kita didik, bagaimana cara kerja otak anak saat belajar, apa motivasi mereka. Dan selanjutnya sosiologi, melihat pendidikan dalam konteks masyarakat, bagaimana sekolah mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya. Yang terakhir ada sejarah, membuat kita belajar dari masa lalu, apa saja praktek pendidikan, apakah itu berhasil atau gagal di masa lalu. Nah, itu akan menjadi bahan evaluasi kita untuk merancang pendidikan agar lebih baik lagi kemudian. Yang kedua adalah objek studi ilmu pendidikan, yaitu apa itu situasi pendidikan, yaitu semua interaksi yang terjadi secara sadar untuk mencapai tujuan pendidikan. Ini mencakup interaksi antara guru dengan murid, dengan materi pelajaran, dan bahkan murid dengan lingkungan belajarnya. Jadi fokusnya adalah seluruh proses di mana seseorang dibimbing menuju kedewasaan. Nomor 3 dan terakhir adalah metode atau ilmu pendidikan. Metodenya untuk mendapatkan jawaban yang bisa diandalkan. Ilmu pendidikan bekerja secara ilmiah, bukan sekedar kira-kira. Metode yang sering dipakai antara lain, yang pertama observasi, mengamati langsung proses belajar mengajar di kelas. Yang kedua adalah eksperimen, mencoba metode mengajar baru pada suatu kelompok dan membandingkan hasilnya dengan kelompok yang menggunakan metode lama, agar kita mempunyai perbandingan. Studi kasus, menganalisis secara mendalam suatu kasus unik, misalnya masalah belajar pada seorang anak. Survei, yang terakhir, mengumpulkan data dari banyak orang, guru atau siswa, menggunakan kuesioner untuk melihat tren atau pola tertentu, agar kita dapat merancang dan bisa menjadi sukses dalam mengajar ataupun menjadi pengajar. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, saya akan melanjutkan poin karakteristik ilmu pendidikan yang sudah dijelaskan oleh Kang Alwi. Yang pertama itu isi ilmu pendidikan. Isi dari ilmu pendidikan mencakup berbagai konsep, teori, dan praktik yang berkaitan dengan bagaimana manusia belajar dan dibentuk di dalamnya, dan pembahasannya tentang norma, tujuan pendidikan, sampai metode pendidikan yang digunakan. Poin selanjutnya fungsi ilmu pendidikan. Fungsi dari ilmu pendidikan adalah sebagai pedoman dalam praktek pendidikan sehari-hari.
Ilmu ini juga memberikan dasar ilmiah supaya keputusan pendidikan bisa lebih tepat, misalnya dalam memilih metode belajar atau merancang kurikulum. Dengan begitu, proses belajar mengajar bisa lebih terarah sesuai tujuan. Lanjut cabang ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan memiliki banyak cabang. Ada pendidikan formal yang kita jalani di sekolah dan universitas. Ada juga pendidikan non-formal seperti kursus dan pelatihan, serta pendidikan informal yang kita dapatkan di keluarga dan lingkungan. Selain itu, ada cabang khusus seperti pendidikan anak usia dini, pendidikan khusus, bahkan teknologi pendidikan. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu mendidik sebagai teknik dan seni. Seperti pada poin-poin di PPT, mendidik sebagai seni harus mencangkup kreativitas dan intuisi, mengutamakan kelembutan, empati, dan kepekaan pada peserta didik, dan juga cara mengajar harus menyesuaikan dengan karakter dan kebutuhan siswa, serta membentuk suasana belajar yang menyenangkan dan inspiratif. Kita ambil contoh, ada matkul atau pelajaran bahasa Inggris untuk belajar pronunciation. Agar pembelajaran tidak boring atau bosan, mungkin kita bisa menggunakan metode learn while singing atau belajar sambil bernyanyi. Sedangkan mendidik sebagai teknik, yaitu dilakukan secara sistematis dan terencana, serta menggunakan metode dan strategi pembelajaran tertentu agar pembelajaran lebih tersusun dan fokus pada materi. Memanfaatkan media dan teknologi untuk mendukung proses belajar seperti Duolingo, Zoom Meet, Google Scholar, sampai AI. Melibatkan evaluasi dan penilaian hasil pembelajaran dan menuntut keterampilan profesional seperti manajemen kelas dan komunikasi efektif. Kesimpulannya, mendidik itu bukan hanya soal belajar, bukan hanya seni yang butuh kreativitas dan sentuhan personal, tetapi juga teknik yang memerlukan keterampilan profesional serta metode yang terstruktur. Keduanya saling melengkapi agar pendidikan berhasil dan bermakna. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raudia Bima Syarifuddin, dan di sini saya akan melanjutkan materi. Saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara seni dan juga ilmu. Nah, mari lihat perbandingan singkatnya. Dari perspektif ilmu, pendidikan biasanya berdasar pada teori dan data, bersifat objektif dengan pendekatan yang terstruktur, dan juga fokus pada apa dan bagaimana yang efektif. Sedangkan dari perspektif seni, ia berdasar pada kreativitas dan intuisi, bersifat subjektif dan personal, dan juga pendekatannya fleksibel, dan fokus pada bagaimana menciptakan pengalaman yang bermakna. Nah, kedua sisi ini itu bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dipadukan. Nah, selanjutnya ada ilmu dalam pendidikan tata boga. Dalam tata boga sendiri, ilmu pendidikan biasanya digunakan untuk 3. Yang pertama, itu untuk metode mengajar, seperti keterampilan memasak, teori gizi, manajemen saat di dapur. Dan yang kedua, itu pengembangan kurikulum, yaitu untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan industri dan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, itu untuk evaluasi pembelajaran, menilai hasil praktik, itu bukan cuma dari segi rasa, tapi juga dari teknik, kebersihan, dan estetika, juga inovasi. Nah, sedangkan dalam seni, dalam tata boga sendiri, seni berarti proses pembelajaran yang menggabungkan aspek teknik memasak dengan nilai-nilai estetika, kreativitas, dan juga budaya. Jadi, tidak hanya mengajarkan bagaimana mengolah makanan yang benar, tapi juga bagaimana menjadikannya sebuah karya seni yang bernilai tinggi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan adalah perpaduan unik antara ilmu atau sains dan juga seni atau art. Ilmu membuat praktik pendidikan kita berdasar, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan seni itu yang membuat pendidikan menjadi manusiawi,
inspiratif, dan benar-benar bermakna bagi peserta didik. Nah, sebagai calon pendidik di bidang tata boga tentunya, menguasai keduanya merupakan sebuah kunci untuk mencetak lulusan yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga kreatif, percaya diri, dan berkarakter. Nah, dengan begitu, kita bukan hanya mengajarkan cara memasak, tetapi juga mencetak seni kuliner generasi masa depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.